Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian. Program studi Kebijakan dan Manajemen Pajak semester 5. Pada kesempatan ini kita akan kuliah dengan mata kuliah Manajemen Kinerja Perpajakan dengan topik PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Yang pertama kita akan membahas mengenai PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang. Ya. Kalau dalam pasal 21 kemarin adalah atas penghasilan pribadi atau badan. Di pasal 22 ini adalah atas pembelian barang. Dasar hukumnya adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan. Dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan dasar hukum yang ketiga adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dasar hukum yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dasar hukum nomor 5 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Dasar hukum nomor 6 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Dasar hukum nomor 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59
PMK .03/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 PMK .03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Itu tadi adalah dasar-dasar hukum mengenai PPh pasal 22. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang lain, yaitu yang pertama yaitu objek pajak. Pembelian barang seperti komputer, mebel, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak, yaitu wajib pajak rekanan penjual barang. Jadi PPh 22 ini adalah untuk pembelian barang ya, pembelian barang seperti yang diterangkan di sini, ada komputer, mebel, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh pemerintah ya. Jadi oleh pemerintah kepada wajib pajak rekanan penjual barang. Jadi kalau misalnya rekan-rekan menjadi rekanan Pemda atau rekanan instansi pemerintah lainnya yang menjual barang-barang kepada pemerintah atau instansi, maka akan dikenakan pajak pasal atau PPh pasal 22. Kemudian pengecualian pengenaan PPh pasal 22. Jadi ini ada pengecualiannya. Yang pertama adalah pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak 2 juta rupiah dengan tidak pecah-pecah dalam beberapa faktur ya. Jadi artinya pembelian barang yang nilainya di bawah 2 juta dan itu merupakan nilai tunggal atau faktur tunggal ya, bukan akal-akalan dari 10 juta dibagi menjadi 5 faktur gitu, bukan ya, tapi adalah satu faktur yang memang nilainya maksimal 2 juta, itu tidak dikenai PPh pasal 22. Kemudian pengecualian berikutnya adalah pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum atau PDAM dan benda-benda pos. Jadi kalau instansi pemerintah, Pemda maupun instansi lainnya membeli BBM, membayar listrik, gas, pelumas, air minum atau PDAM itu dan benda-benda pos tidak dikenakan PPh pasal 22. Berikutnya pengecualiannya adalah pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS ya. BOS ini untuk SD dan SD, SMP, SMA itu BOS namanya. Kalau BOP itu untuk PAUD atau BOP itu untuk pendidikan TK dan pendidikan luar biasa. Jadi pembelian barang yang sumber dananya dari dana BOS atau BOP itu tidak dikenakan pajak. Pengecualian berikutnya adalah pembelian gabah dan atau beras. Ini tidak kena pajak. Pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Ya, jadi kalau wajib pajaknya memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan, berarti kan surat keterangan sebagai pengusaha tidak kena pajak.
Pengecualian berikutnya adalah impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak. Ya, jadi pengecualian yang tadi terakhir ini adalah terkait dengan pengecualian sebelumnya, yaitu pembelian barang dari wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Artinya surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kemudian pengecualian berikutnya adalah impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. Yang termasuk di dalam impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk, diantaranya yang pertama adalah impor yang dilakukan ke dalam kawasan berikat. Kawasan berikat ini adalah yang dimaksud adalah kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor atau ekspor atau reimpor. Jadi ada di Indonesia itu ada namanya kawasan berikat. Di mana kawasan berikat ini adalah suatu kawasan yang bebas bea masuk barang. Karena apa? Karena di dalam kawasan itu hanya berfungsi sebagai transit. Ya, barang masuk, kemudian biasanya akan dilakukan produksi ulang atau perakitan dan sebagainya, kemudian nanti akan diekspor. Nah, pada saat ekspor inilah baru dikenakan pajak. Selain kawasan berikat, ada namanya entroproduksi untuk tujuan ekspor atau EPTE, yaitu tempat penimbunan barang, ya, barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya. Itu biasanya terletak di pelabuhan-pelabuhan. Yang nomor 2 yang termasuk dalam impor barang yang dibebaskan dari bea masuk adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1988 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 73. Jadi memang kalau dalam urusan pajak dan sebagainya ini peraturannya sangat banyak, sering berubah, sehingga teman-teman harus selalu mengikuti, jangan sampai ketinggalan karena nanti akan terjadi kesalahan di pelaporan pajak. Yang keempat adalah berupa kiriman hadiah. Dan kelima untuk tujuan keilmuan. Ini sempat kemarin geger ya di Bea Cukai memungut pajak terhadap peralatan untuk anak-anak sekolah khusus, ya, untuk braille, itu Quran braille, ya, dan itu dikenakan pajak tapi akhirnya dibebaskan. Kemudian pengecualian berikutnya adalah pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Jadi kalau barang-barang ini adalah pembeliannya dilakukan oleh pihak lain atau pihak ketiga, tetapi pihak ketiga itu sudah dipungut PPh-nya, maka kita tidak perlu lagi membayar PPh pasal 22. Berikutnya adalah tarif umum PPh pasal 22. Tarif umum yang dikenakan adalah 1,5% dikalikan harga beli, di mana harga beli ini tidak termasuk PPN.
Jika rekanan tidak memiliki NPWP, maka diberlakukan tarif 100% lebih tinggi. Artinya misalnya pedagang yang kita beli itu tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh 22-nya menjadi 3% karena 100% lebih tinggi. Kemudian tarif khusus. Tadi tarif umum, sekarang tarif khusus. Besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 atau PPh 22 ditetapkan sebagai berikut. Ini yang khusus ya. Yang pertama atas impor. Impor yang menggunakan angka pengenal impor atau API maka dikenakan tarifnya 2,5% dikalikan nilai impor. Tapi bila perusahaan non API atau tidak memiliki angka pengenal impor, maka dikenakan 7,5% dikalikan nilai impor. Kemudian yang tidak dikuasai adalah 7,5% dikalikan harga jual lelang. Kemudian besarnya pungutan PPh 22 yang tarif khusus berikutnya adalah atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD adalah sebesar 1,5% kali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Artinya untuk barang-barang yang dibeli dan yang membeli adalah instansi pemerintah, dalam hal ini adalah DJPB, ya, kemudian bendahara pemerintah, kemudian BUMN atau BUMD, maka tarifnya seperti halnya tarif umum, yaitu 1,5%. Kemudian tarif khusus atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu sebesar 1 untuk jenis produksi kertas, maka pajaknya adalah 0,1% dikalikan DPP PPN. Ya, DPP itu adalah daftar pengenaan pajak atau dasar pengenaan pajak juga bisa. Dasar pengenaan pajak PPN. Jadi bukan dikalikan dengan harga, tetapi dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Atau kalau di dalam neraca adalah earning before tax atau EBIT, ya, EBT. Earning before tax adalah keuntungan sebelum pajak. Itu dipakai sebagai dasar pengenaan perhitungan PPN. Yang kedua adalah untuk industri semen, sebesar 0,25% dikalikan DPP PPN. Kemudian untuk industri baja dikenakan 0,3% dikalikan DPP PPN. Dan untuk industri otomotif dikenakan sebesar 0,45% dikalikan DPP PPN. Tidak final di sini yang dimaksud adalah bahwa ini termasuk juga untuk perhitungan masa pajak, ya, yang dihitung bulanan. Kalau final itu kan dihitung di akhir tahun pajak. Pengertian tidak final juga ini menyangkut PPN, ada PPN masukan dan PPN keluaran. Jadi tidak memandang apakah sudah dihitung keluaran dan masukannya, tetapi atas dasar pengenaan pajak itu langsung dikalikan dengan tarif pajak PPh 22 yang ditetapkan.
Kemudian atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas, maka aturannya adalah sebagai berikut. Pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, ya, jadi tidak diperhitungkan PPN masukan maupun keluaran. Selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Ini perlu dicermati ya. Jadi memang aturannya banyak sekali. Jadi harus betul-betul teliti. Kemudian atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,25% dikalikan nilai impor. Jadi kalau misalnya kita membeli bahan baku dari luar negeri yang bahan baku tersebut dipakai untuk produksi, untuk keperluan industri, baik nantinya mau diekspor atau tidak, itu tetap dikenakan 0,25% dikalikan nilai impor. Kemudian atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API atau angka pengenal impor, itu tarifnya adalah 0,5% dikalikan nilai impor. Kemudian atas penjualan barang-barang sebagai berikut. Yang pertama, pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar rupiah itu dikenakan PPh pasal 22. Kemudian kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar itu juga dikenakan PPh pasal 22. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunannya lebih dari 500 meter persegi, ini akan dikenakan PPh pasal 22 dengan menggunakan tarif umum. Berikutnya penjualan apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Ini juga dikenakan PPh pasal 22. Kemudian penjualan atas kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle atau SUV, MPV, multipurpose vehicle, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc, maka dikenakan tarif PPN 5% dari harga jual sebelum dikenakan PPN atau di luar harga, tidak termasuk PPN dan PPNBM. PPNBM ini adalah pajak pertambahan nilai atas barang-barang mewah. Jadi yang nomor 5 ini adalah memang untuk kendaraan-kendaraan mewah ya, untuk yang harganya di atas 5 miliar pasti ini ya mobil-mobil mewah. Kemudian penjelasan umumnya adalah nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk, yaitu cost insurance and freight atau disebut atau disingkat biasanya CIF, cost insurance and freight.
ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Jadi setiap kita mengimpor barang nanti pasti akan dikenakan namanya CIF atau Cost Insurance and Freight, adalah biaya penjaminan atau biaya asuransi dan biaya pengangkutan menggunakan pesawat terbang, ditambah dengan bea masuk yang ditetapkan dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan undang-undang kepabeanan di bidang impor. Itu yang disebut dengan nilai impor. Jadi nilai impor adalah nilai barang plus CIF plus bea masuk plus pungutan yang lain, itu baru disebut dengan nilai impor sebagai dasar penghitungan pajak. Kemudian besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud di atas yang diterapkan wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 100%. Jadi kalau tidak punya NPWP pokoknya tarifnya jadi 2 kali lipat. Nah, itu daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Jadi NPWP itu sangat penting ya bagi mereka-mereka atau kita-kita yang memang sering melakukan transaksi ekspor impor. Ketentuan ini berlaku untuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang bersifat tidak final. Kemudian kita akan bahas sekarang adalah pemungutnya. Siapakah pemungut PPh pasal 22? Ya. Pemungut PPh pasal 22 adalah yang pertama Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. Jadi kalau wajib pajak yang kena PPh pasal 22 ini akan dipungut oleh yang pertama Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai. Kemudian pemungut yang berikutnya adalah bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Misalnya rekan-rekan menjadi rekanan pemerintah dalam hal pengadaan barang, sementara barang itu adalah barang impor, maka bendahara pemerintah bisa memungut atau bisa berlaku sebagai pemungut pajak PPh 22. Kemudian bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Nah, ini berlaku di instansi pemerintah. Kemudian kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA. Artinya selain kalau kuasa pengguna anggaran biasanya kan kepala instansi ya, atau menteri atau gubernur, bupati gitu ya. Tapi juga bisa selain itu adalah orang lain yang diberikan kuasa oleh KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Kemudian badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan apa saja? Berikut ini adalah kekayaan negara yang dipisahkan. 1. PT Pertamina Persero, PT Perusahaan Listrik Negara Persero, PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, PT Garuda Indonesia Persero Tbk, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Adikarya Tbk, PT Hutama Karya Persero Tbk, PT Krakatau Steel Persero. Ya, di perusahaan-perusahaan ini, di nomor 1 ini, pemerintah merupakan pemegang saham yang berasal dari harta negara yang dipisahkan. Yang kedua adalah bank-bank badan usaha milik negara atau himbara, ya, himpunan bank-bank negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Bank-bank usaha milik negara ini seperti contohnya BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, gitu ya. Itu adalah bank-bank milik negara. Kemudian industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Itu pengecualian untuk PPh pasal 22. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan. Kalau tadi adalah banyak diuraikan pemungutnya dari pihak-pihak pemerintah. Sekarang kita akan membahas mengenai pemungut dari perusahaan swasta. Yang pertama adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Jadi meskipun swasta, tapi yang bergerak di industri semen, kalau di contohnya di sini ada semen Bima, ada semen Indosemen, itu kan swasta, ya. Itu apabila menjual hasil produksinya kepada distributor, itu wajib memungut PPh pasal 22 kepada distributor. Kemudian agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Kemudian agen pemegang merek atau APM dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. ATPM ini adalah agen tunggal pemegang merek. Misalnya pemegang merek tunggal di Indonesia untuk kendaraan bermotor Honda itu dipegang oleh Astra, ya, maka Astra bertindak sebagai ATPM. Nah, pada saat Astra menjual sepeda bermotor kepada masyarakat di dalam negeri, maka dia akan memungut PPh pasal 22. Itu biasanya tercantum dalam faktur kendaraan. Kemudian produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas.
Jadi kalau perusahaan swasta yang memproses atau memproduksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, apabila dia menjual kepada konsumennya, maka dia wajib mungut PPh pasal 22. Kemudian badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Ya. Jadi kalau ada perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha baja dan merupakan industri hulu, artinya industri hulu adalah industri dasar yang mengolah dari biji besi menjadi barang jadi berupa besi, bisa lempengan besi maupun batangan besi. Termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara. Jadi industri hulu yang termasuk dengan industri antara dan hilir, artinya bahwa industri tersebut mempunyai grup usaha juga di industri di bawahnya, yaitu industri antara. Dari batang besi menjadi misalnya pipa gitu ya, pipa besi dan sebagainya, itu adalah industri antara. Kemudian dari batang besi menjadi kawat, itu namanya industri hilir. Jadi rekan-rekan perlu juga menambah wawasan mengenai proses dan kegiatan industri ini. Kemudian pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya adalah: 1. Mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Ini wajib mungut PPh 22. Kemudian yang kedua adalah menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Misalnya teman-teman punya usaha kelapa sawit gitu ya. Maka pada saat teman-teman mengumpulkan kelapa sawit dari para petani atau dari para mitra atau dari para plasmanya, ini juga wajib mungut PPh 22 atas barang-barang tersebut. Dan pada saat menjual hasil tersebut kepada usaha industri, baik itu ekspor ya, yang bergerak di bidang ini, kelapa sawit tadi juga wajib mengenakan PPh 22 atau wajib memungut PPh 22. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03 tahun 2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Ya, jadi peraturan pemerintah nomor 90 ini menambahkan pemungut PPh 22 ini ditambah dengan wajib pajak badan, dalam hal ini berarti perusahaan ya, yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Misalnya mobil sangat mewah, pesawat udara sangat mewah, berlian dan sebagainya yang kategorinya adalah sangat mewah. Ini juga wajib menjadi pemungut PPh pasal 22. Itu tadi rekan-rekan adalah pembahasan kita mengenai PPh pasal 22. Sekarang kita masuk kepada PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa-jasa lain selain objek PPh pasal 21.
Jadi kalau rekan-rekan misalnya kok dapat hadiah gitu ya, ikut lomba dapat hadiah, maka akan dikenakan PPh pasal 23. Nabung dapat bunga, maka bunganya dikenakan PPh pasal 23. Punya saham dapat dividen, maka dikenakan pasal 23. Punya properti disewakan untuk kos-kosan atau untuk disewakan kepada penyewa, ruko misalnya dan sebagainya, dikenakan PPh pasal 23. Royalti ini misalnya teman-teman punya suatu hasil karya yang memiliki hak cipta ya, maka teman-teman akan mendapatkan royalti. Misalnya pengarang lagu ya, kemudian penemu ilmu pengetahuan itu biasanya akan mendapatkan royalti apabila penemuannya itu atau hasil ciptaannya itu digunakan oleh orang lain. Dan jasa lainnya selain objek PPh 21. Artinya kalau PPh 21 kan jelas ya bahwa itu adalah penghasilan dari pekerjaan. Nah, selain dari pekerjaan ini dikenakan pasal 23. Kemudian dasar hukum PPh pasal 23. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan. Dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja. Dasar hukum yang ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dasar hukum yang kelima adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Dasar hukum yang keenam adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tujuh adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03 Tahun 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah.
Kedelapan adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 59-PMK.03/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.03/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Nah, ini dasar hukumnya memang harus disebut semuanya, tidak boleh ada yang terlewat. Kemudian dasar hukum yang ke-9 adalah keputusan Dirjen Pajak nomor keputusan strip 425/PJ/2019 tentang penetapan pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak nomor Per 04/PJ/2017. Itu adalah dasar hukum pengenaan PPh pasal 23. Berikutnya kita akan membahas mengenai objek pajak atau objek pajak PPh pasal 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Di sini hartanya adalah selain tanah atau bangunan, seperti sewa kendaraan atau sewa sound system. Itu adalah objeknya. Jadi kalau teman-teman menyewakan tanah dan bangunan, kenanya pasal 22. Tapi kalau menyewakannya di luar tanah dan bangunan, seperti misalnya punya usaha rental mobil dan sebagainya, itu pasalnya 23. Kemudian yang kedua adalah penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain seperti jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa catering, dan sebagainya. Objek pajak pasal 23 yang ketiga adalah dividen. Yang keempat bunga, kelima royalti, dan keenam hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Berikutnya adalah pengecualian pengenaan PPh pasal 23. Pengecualian yang pertama adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Berikutnya adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Itu pun masih ada syaratnya, yaitu yang pertama syaratnya dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Ya. Jadi pemberian dividen itu memang biasanya
diberikan dari laba yang ditahan. Syarat kedua adalah bagi perseroan terbatas atau BUMN dan BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Syarat yang ketiga, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Jadi di sini dari PT yang tidak menjual saham kepada pihak lain. Kemudian persekutuan perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Syarat yang keempat adalah sisa hasil usaha koperasi atau SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Ini tidak dikenakan pasal PPh 23. Syarat kelima, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Berikutnya masih di pengecualian PPh pasal 23, yaitu penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi SKB atau potongan piutang PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari potongan atau pungutan PPh. Berikutnya, penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Ini terjadi atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kedua adalah penggunaan jasa. Masih dari pengecualian pemungutan PPh pasal 23 adalah pembayaran kepada wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Ya, surat keterangan ini tadi maksudnya adalah surat keterangan pembebasan pemungutan PPh oleh Dirjen Pajak. Pembahasan berikutnya adalah tarif umum PPh pasal 23. Tarif umumnya sebesar 2% dikalikan dengan jumlah bruto. Ya, tidak termasuk PPN. Jika rekanan tidak memiliki NPWP, maka diberlakukan tarif 100% lebih tinggi. Jumlah bruto di sini tidak termasuk 1. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Yang kedua, pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan atau pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan. Yang ketiga adalah pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa, dan atau 4. Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian atau reimbursement atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga
dalam rangka pemberian jasa bersangkutan. Ini teknis sekali ya, nanti harus penjelasannya memang harus secara teknis. Kemudian jenis-jenis lain yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 03/2015. Ini nanti silakan dibaca sendiri karena jumlahnya ada puluhan ya. Ini yang lembar pertama 10. Silakan nanti dibaca sendiri, banyak sekali. Ya. Sampai dengan jenis yang ada sekitar 60 kalau nggak salah. Ya, ini baru separuh. Ada jasa maklon, ada jasa penyelidikan dan keamanan, ada jasa pembasmian hama, kebersihan atau cleaning service, sampai sedot septic tank dan sebagainya, itu ada semua di situ. Jenis-jenis yang lain. Dan ini khusus penjelasan jasa catering, karena ini juga perlu dijelaskan supaya tidak menimbulkan salah persepsi. Penjelasan mengenai jasa catering sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2015. Yang pertama, jasa catering merupakan jasa penyediaan makanan atau minuman yang dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Jadi kalau teman-teman hanya menyediakan makanan minuman tapi tidak membuat sendiri dan tidak memiliki alat-alat sendiri, itu tidak termasuk sebagai jasa catering, tapi dimasukkan sebagai perdagangan. Kemudian jasa catering itu adalah penyajian makanan, minuman di lokasi, dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. Jadi meskipun kita tidak menyediakan di tempat lokasi acara, tapi kalau kita memproduksi, memiliki peralatan di lokasi usaha dan menjualnya secara mungkin hanya diantar saja tanpa ada penyajian, itu termasuk catering. Tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau catering, yaitu penjualan makanan atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual makanan atau minuman, baik penjualan secara langsung maupun tidak langsung atau pesanan ya. Jadi ini tidak termasuk di dalam pengertian jasa catering menurut peraturan pajak. Saya kira itu teman-teman yang bisa kita bahas pada kesempatan kuliah kita kali ini, yaitu PPh pasal 23 dan PPh pasal PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas PPh pasal 26 dan pajak final ya. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas pada kesempatan kuliah ini bisa juga bermanfaat kepada orang lain. Kemudian berkomentar di kolom komentar bagi mahasiswa Politeknik Gus Durian khususnya sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.